Cin, waktu papa mama sakit, Nino sakit, semua sakit, kamu kan tinggal sendirian. Kamu sempat buat TikTok soal kamu ulang tahun 17 harus ngelewatin itu sendirian tanpa kita. Tapi kamu malah dibully. Kita curhat di YouTube ya baru pertama kali Pak. Dan iya, soal ini gitu. Karena aku sendiri juga ngerasa, walaupun aku juga curhat, aku ngerasa bukan yang nggak didengar tapi malah dihujat. Oh ini dia begini, dia begitu, tidak. Makanya orang Indonesia kebanyakan begitu tuh, baru Belum. lihat 15 detik begitu. Benar. Belum lihat asli YouTube-nya ya Kak ya, belum lihat asli YouTube-nya ceritanya bagaimana. Ketika cinta sedih itu bukan pengen dirayain, bukan. Tapi Cuma pengen dirayain sama keluarga, tapi keluarganya nggak bisa karena ada di rumah sakit, kena COVID. Hai everyone, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan tamu Di podcast ya? Podcast. di podcast aku hari ini. Astaga, mau punya podcast ya udah. Ini ada seorang Wanita ibu. cantik Clubhouse. dan baik. Ini namanya Clubhouse Visual. Ini ada bapak dan ada gak tau siapa. Anyways, oke, kali ini kita ngobrol-ngobrol aja. Pasti banyak banget orang yang penasaran dalam 1 bulan aku sendirian itu gimana, dari ngurusin Nino, terus kedatangan mama, terus habis itu ada Mbak Tina juga, sampai aku sendirian. Pas sampai kita 2 kena kali. COVID semua ya, kita di satu apartemen kena COVID semua kecuali Cinta. Ya. Nah, aku mau cerita. Kalau Kenapa? Kenapa coba? Emang ngapain aja sendirian? selama awal waktu Nino sendirian, waktu itu sama Mbak Tina masih aku bisa masih bisa santai ya, masih bisa tenang gitu kan. Cuman pas aku Nino ini berdua doang tuh, yang namanya ada, kita tuh punya jadwal namanya itu bersih-bersih. Jadi kita nggak usah foto ya loh. Hari Senin itu yang cuci piring siapa, yang ngepel sapu siapa. Jadi masih ada jadwalnya di di buku aku. Nah itu udah ada jadwalnya, tapi si Nino nggak pernah ngelakuin jadwalnya. Dan ngelakuin cuci piring kalau dia cuma mau aja. Emang begitu kan kebiasaannya dia? Iya emang. Mungkin nggak ada piring lagi. Gak ada piring lagi gimana? Aku cuci. Tapi pas semenjak Nino sakit, itu tuh yang namanya beresin semua apartemen itu, ruangan dari toilet, dari ruang tamu itu tuh ada. Terus kayak Nino terus tiap berapa detik atau berapa menit atau berapa jam tuh aku ketok kamar, lapar gak? Mau makan gak? Enggak. So, Nino belum Enggak. positif tuh dulu? Itu pas Nino udah Udah demam? udah demam tapi dia sadar diri, dia langsung, Kak aku di kamar sendiri ya. Nah, ya udah. Terus yang lucunya itu kamar mandinya Nino nggak bisa untuk keluar air besar. Jangan-jangan ini ditutup kali yang aliran airnya. Iya, iya. Terus? Iya kan aku Terus bukan engineer. pas Engineer. Lu kuliah sekolah internasional. Yang bener kan siapa sih? Gua nggak ngerti. Engineer. Tapi yang aku aja beli nama Nino tuh kalau ditanya gimana keadaan kamu hari ini, kamu gimana, panas gak? Terus dia bilang biasa aja. Emang biasa aja. Tapi aku nggak ngerti maksudnya apa biasa aja. Itu belum tahu Nino positif tuh. Belum tahu. Jadi selama Nino udah demam 2 hari, terus habis itu swab, kan itu ada 2 harian sampai swabnya keluar tuh. Iya. Karena waktu itu weekend, jadi kita nggak bisa juga manggil orang buat hari itu kan. Itu Cinta ngerawatin Nino tuh, yang ngerawat Nino, yang ngompres Nino, yang ngasih makan Nino. Tapi pakai sarung alhamdulillah Cinta nggak kena gitu loh. Tapi aku lihat ya, waktu kan aku sempet sama Cinta di satu apartemen sama Cinta. Itu aku ngeliat time schedule. Nino cuci piring, Nino cuci baju, Cinta ngepel nyapu. Tapi yang banyak contreng dia. Nino cuma pas cuci piring doang nyontreng. Satu doang. Iya, gimana Satu doang. sih? Pas itu juga pas pagi, pas aku nggak minta apa-apa, dia tiba-tiba 2. gerak sendiri. Enggak Lu ada. apa sih gak itu sama kakaknya gitu loh, bantuin kakaknya. Tidak ada berkolaborasi. Nih, karena kalau misalkan dia minta aku bilang, "Oh, cuci piring," dia bilang apa? "Nanti, Kak."
Nanti Kalau dia bisa, bilang mengapa kita 10 menit harus? lagi gitu. Apa ya? Kalau dia bisa, mengapa kita harus? Cin, waktu papa mama sakit, Nino sakit, semua sakit, kamu kan tinggal sendirian. Kamu sempat buat TikTok soal kamu ulang tahun 17 harus ngelewatin itu sendirian tanpa kita. Tapi kamu malah dibully. Iya. Dibilang kamu malah mikirin ulang tahun. Udah mikirin orang Terus tua. abis itu orang malah di TikTok malah banding-bandingin Kehidupan mereka sama kamu. ke nama kamu. Ada yang bilang, gue ulang tahun gak pernah dirayain. Sebenarnya gimana sih perasaan kamu? Ya jujur ya pasti sedih lah dengan ada orang yang kayak begitu. Awalnya itu juga aku upload TikTok itu sebagai highlight aku. Dan itu cuplikan dari YouTube yang isinya cuma 30 detik gitu ya, nggak full. 15 detik itu. Jadi 15. itu cuma cuplikan dimana aku ngejelasin, ya bukan ngejelasin ya, lebih yang ini cuplikan aku nanti nggak bakal ada di YouTube. Tapi banyak orang yang malah jadi apa ya, jadi nangkapnya itu tuh salah gitu loh. Ya walaupun kayak Kan nggak semua orang netizen pinter sih. Beda pendidikan, beda kelas, beda pola Sampai dia pikir. nangis loh. Iya, nah, Sampai dia nangis, tapi kesel banget. masalahnya itu kenapa harus dibanding-bandingkan, dan banyak orang yang nangkapnya itu aku itu lebih nggak bersyukur atas yang, maksudnya bukannya banyak orang yang komen kayak kok Cinta malah nggak mikirin ibu bapaknya lagi di rumah sakit gitu lah. Kalian semua nggak tahu sama kehidupan aku sendiri gitu loh, apa yang aku udah lalui, dan kalian nggak tahu sebenarnya sesedih apa aku yang namanya ditinggal orang tua, adik, mbak, semuanya, dan aku sendirian. Karena apa? Aku sendiri juga nggak pernah yang namanya cerita lebih ke sosial media, karena aku tahu aku bisa menyelesaikan diri sendiri, karena aku tahu umur 17 itu tuh udah harusnya menjadi dewasa, dan aku nggak suka mengumbar-umbar masalah ataupun solusi tersendiri gitu. Dan ini pertama kali Cinta curhat di YouTube ya, baru pertama kali pas Dan iya, soal ini gitu. karena aku sendiri juga ngerasa, walaupun aku juga curhat, aku ngerasa bukannya nggak didengar tapi malah dihujat. Jadi Kan buat juga. jadi buat Tapi apa? itu nggak banyak kan, maksudnya Ya, nggak banyak. lebih banyak orang yang komentarnya Mendengar. justru kok malah banding-bandingin kelas. Jadi banyak orang juga netizen Jadi- TikTok yang punya pola pikir dan pendidikan bagus, yang justru belain kamu. Yang itu kan ada dikit yang pendidikannya mungkin nggak punya pendidikan, ada, cuman kebanyakan kan juga justru Iya. yang berpikirnya positif Ya kan. intinya ya banyak yang positif juga, ada yang masih masih yang untuk itu. Cuma masalahnya banyak orang yang bersangka buruk, atau kenapa sih harus dirayain di 17, gue enggak. Ya maaf ya, maksud gue rayain itu bukan yang namanya mewah-mewah. Iya betul, gue pikir gue kan enggak, maksudnya gue ngeliat dari sosmed ya, gue ngeliat umur 17 tahun perempuan-perempuan pada dirayainnya ya ada pesta-pesta Sesuai gitu. ya masing-masing Sesuai- beda-beda. Ya Sesuai beda apa yang keluarga, gue sesuai lihat. dengan kemampuan ya kan. Sesuai apa yang gue lihat dari sosmed, dari kehidupan nyata, Yeah. teman-teman gue pada dirayain begitu. Dan maksud gue juga sesimpel rayain itu, gue mau dirayain sama keluarga gue, mau sama ada mama papa sama Nino, ada di tanggal 2 Februari itu, tapi kenyataannya nggak ada. Jadi ya, Dan Cinta itu udah sempat ngomong sama kita bahwa Cinta pengen, tahu nggak, pesta mewah ala Cinta tuh apa? Dia pengen ulang tahun itu dirayain sama kita berempat keluarga di mana? Di McDonald. MC. Kita pergi ke McDonald doang, cuma pakai gaun, pakai jas, itu versi mewahnya Cinta. Cuma orang malah bandingin. Jadi gini loh, banyak Cuman tapi itulah intinya, kesimpulannya adalah beda keluarga, beda pendidikan, beda latar belakang, beda pola pikir. Jadi pola pikir yang malah berpikir ngebully kamu, yang malah ngebanding-bandingin, berarti kan udah ketahuan dia datang dari keluarga mana, dari pendidikan apa, dari kelas apa. Jadi Nah. intinya kakak nggak usah khawatir, biarin. Karena kita hidup itu nggak bisa mendapatkan like dari semua orang, pasti ada like and dislike. Tandanya kalau kamu udah ada orang yang ngebully, tandanya kamu ngetop. Tapi orang akan berkomentar sama apa, Bang? Orang akan komentarin orang apa? Orang yang di atas dia justru. Orang yang dianggap sama dia. Kalau orang yang nggak dianggap, yang nggak ada artinya, orang nggak akan komentar juga, Cin. Artinya kamu terima kasih bahwa kamu udah dianggap dan kamu udah berarti. ya, makanya Iya kan? Kalau kamu nobody, bukan siapa-siapa, orang juga malas komentarin. nggak pesannya Iya dia, kan? jangan samakan orang lain dengan diri kamu. Iya. Kamu dan orang lain itu berbeda. 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 Ya, jadi jangan kalau ngelihat ada orang curhat atau apa, ini jangan membandingkan dulu gue begini, dulu gue begitu. Tapi kalau lo orang berpikir pintar, lo ambil hikmahnya, ambil positifnya. Iya. Kalau gue
Gue nggak pernah tuh, gue sering banget ngeliat tayangan orang-orang konglomerat di Amerika. Kenapa gue bisa sukses kayak sekarang? Alhamdulillah nih ya, bukannya sombong, tapi ini pelajaran buat lo semua. Karena gue waktu kecil nontonnya apa coba? Film-film dynasty, orang-orang konglomerat di luar negeri, orang-orang kaya. Gue nggak iri sama mereka, justru gue mengambil semangatnya, motivasi kok mereka bisa sukses, mereka bisa kaya. Nah, gue belajar dari situ, akhirnya gue bisa jadi seperti ini. Tapi kalau dulu gue berpikir apa-apa syirik, ih gitu aja begini, ih sok kaya, ih sok apa, lu akan miskin terus, karena lu akan iri terus. Gitu bro. Sama gitu, ini bos. satu Ya. lagi, kan kalian kan cuma ngeliat di TikToknya Cita kan cuma 15 detik. Jadi jangan langsung ngejudge. Ah ini dia begini, ah dia begitu, tidak. Iya. Makanya orang Indonesia kebanyakan begitu tuh, baru Gua- lihat 15 detik begitu. Bener. Belum lihat asli YouTube-nya ya kayak, belum lihat asli YouTube-nya ceritanya bagaimana ketika cinta sedih itu bukan pengen dirayain, bukan. Tapi Cuma ambil pengen dirayain sama keluarga, keluarga. tapi keluarganya nggak bisa Nggak- karena ada kena di rumah COVID. sakit, kena Iya. COVID. Jadi gitulah, jadi intinya ini pelajaran buat lo semua. Inti dari omongan ini adalah kalau gue justru belajar dari orang sukses kayak Raffi Ahmad. Gue justru banyak belajar dari dia. Ini orang hebat banget, keren banget. Gimana caranya nanti anak-anakku bisa jadi seperti dia atau bahkan lebih. Nah itu. Tapi kalau orang sukses, orang kaya gitu aja bisa begini, gitu aja bikin, ya mental lo begitu aja, tempe terus bro. Lo nggak belajar, lo nggak belajar untuk bagaimana jadi sukses atau jadi kaya. Lo akan iri terus, iri seumur hidup, dengki, dan hidup lo begitu-begitu aja bro, di bawah terus. Ya intinya itu respect sama orang yang kalian nggak dikenal ataupun dikenal, tetap jaga ucapan karena we never know, kita tidak tahu apa yang mereka sedang alami, yang sedang dicoba sama Allah. Jadi Iya. bisa mungkin ya kita harus baik sama orang, jangan Benar. malah jadi Nah. jahat. Nah sekarang Cinta, kamu kemarin ada baru beberapa hari ini berita hoax Uya meninggal gitu kan. Itu 12 juta yang lihat ada TikTok orang masuk FYP. Gue juga bingung nih TikTok nih, kok gitu bisa masuk FYP didiemin ya gitu. Berita hoax gitu ya. Itu jadi pertanyaan besar buat gue juga gitu kan. Kalau gue jadi TikTok nih, yang kemarin itu yang bikin berita hoax, akunnya gue ilangin karena berita hoax nih. Tapi tunggu, ini gue lagi udah lapor polisi, tapi gue diem silent, gue nggak mau cari sensasi. Tunggu aja. Tapi yang udah minta maaf, kita lihat ada yang gue maafin, ada yang juga enggak. Awalnya aku kan nggak tahu ya, maksudnya aku pikir ya mungkin ada orang yang cuman bergosip saja atau mungkin ada orang yang iseng doang. Awal pertama itu dan aku pikir ya udah maksudnya aku biarin aja. Cuman kelamaan kan jadi ada yang bikin juga, terus ada yang malah jadi ber-MM-an viewersnya. Jujur aku agak kesel liatnya, jadi terus akhirnya aku juga ikutan komen gitu, maksud aku. Tapi komennya tuh nggak panjang-panjang yang kayak hapus woi, beritanya bohongan, ini hoax gitu doang. Terus aku spam komen, terus sama dia malah ada yang satu ini orang malah jadi kayak ini gue ngeprank, canda prank, kayak malah jadi ngejek ke aku. Jadi gue suka kesel sama orang yang suka bercandain COVID. Kayak contohnya ini ada akun portfolio_guntur. Portofolio_guntur. Dia pakai akun satu lagi, tadinya udah sebelumnya udah gue blok Guntur siapa gitu. Dia bercandain COVID, bercandain hoax gitu kan. Ya itu contoh orang yang, tapi giliran gue bercandain balik dia ngambek. Itu mencerminkan kedangkalan otak dia, dan COVID itu bukan sesuatu hal yang bisa dibercandain gitu. Bayangkan kalau misalnya lo Guntur, lo yang kena COVID atau orang tua lo atau nyokap lo yang kena COVID, lo masih bisa bercanda apa enggak gitu kan? Habis itu kan aku juga lihat komen-komen di YouTube kan banyak yang bilang ngeprank nggak jelas lah pranknya, karena emang kita suka ngeprank ya, tapi kan mana mungkin kita nggak bercandain hal kayak penyakit ataupun lagi penyakit sekarang yang COVID-19 kan nggak mungkin gitu ya. Apalagi kalian kan bisa juga pakai otak sendiri, cerdas. Kalau hal yang kayak gitu nggak mungkin ngeprank, Nggak mungkin dicandain, itu doang. kecuali orang yang sama. Nah biasanya kalau orang kayak gitu tuh ya, di dalam dirinya sudah ada kebencian, sudah tidak suka sama kita, atau bukan tidak suka aja, Hater. dia Penyakit ngiri, hati, penyakit hati. ngiri gak sih, bukan penyakit hati, yes, Iya. dan juga ngiri. Beda antara prank dan rea itu,
ini beda Bambang. Kasihan Bambang orangnya pinter-pinter. Cuman ini ungkapan saja. Biasanya kan begitu ya. Jadi nggak mungkin kita lagi sakit atau apa kita prank tuh nggak mungkin. Kan kalian ngerasa netizen pinter, masa nggak bisa bedain sih sayang? Masa nggak bisa bedain antara prank dan yang beneran? Masa nggak bisa bedain? Katanya pinter sayang. Itu aja mungkin kalau kesah kita, mungkin karena juga jujur aja baca-baca komen terus berita papa yang meninggal itu sakit hati kita sendiri. Kita tuh manusia. Tapi papa sampai sekarang malah belum lihat Dia papa belum videonya. Gue biarin aja, tapi Cuman kalau aku yang sudah laporin ada. ya kan dia langsung lapor. Tapi gue nggak lihat sekarang. Intinya adalah setiap kali apa yang kamu lakukan, kamu harus pikir sekali lagi ya. Sekalipun itu sebuah konten, sekalipun itu sebuah apa, sekalipun itu sebuah bercandaan, kalian harus mikir 2 kali lagi. Ini bakal nyakitin orangnya nggak, atau ini bakal jadi masalah nggak? Itu harus pikir 2 kali guys ya. Please banget. Ya makanya kalian harus mikir dulu sebelum ngelakuin suatu hal. Ya begitulah, yang tadi diulang lagi ya, itu juga tadi cerita aku awal sebulan sendirian ngejagain Nino, terus juga merespon hal yang negatif. Cuman kita sekali lagi juga ini hanya merespon doang, dan lebih apa ya, bukan kita masukin hati ya, cuman kalau kesahnya aja kita sakit hatinya itu gimana ya, mungkin pelajaran, nggak apa-apa, pelajaran. Ya lah kalau gitu, thank you guys buat tonton. Hopefully nanti aku bakal upload konten YouTube lagi gitu.